Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Diani, saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membahas materi kimia mengenai unsur periode ketiga dan unsur periode keempat. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan memperjelas lagi mengenai materi unsur periode ketiga, yaitu unsur apa sajakah yang termasuk unsur periode ketiga dan sifat fisika dan kimianya, serta unsur apa sajakah yang termasuk unsur periode keempat dan bagaimanakah sifat fisika dan kimia pada unsur periode keempat. Ada unsur periode ketiga. Unsur-unsur dalam satu periode memperlihatkan susunan atom. Atom berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Nah, jadi unsur-unsur periode ketiga ini yaitu yang pertama ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, ada fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Bagaimana sih sifat fisika dan kimia pada unsur periode ketiga ini? Nah, sini ada tabel yaitu sifat fisis unsur periode ketiga. Nah, dapat dilihat berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam satu periode semakin ke kanan jari-jari atom semakin kecil dan harga energi ionisasi dan keelektronegatifan semakin besar. Nah, sama seperti unsur-unsur pada golongan yang telah dibahas sebelumnya. Nah, unsur periode ketiga juga mempunyai sifat kimia. Nah, inilah dia sifat kimianya, yaitu yang pertama ada sifat reduktor dan oksidator. Semakin ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Hal ini menyebabkan unsur-unsur periode ketiga semakin ke kanan, semakin sukar untuk melepas elektron, dan semakin mudah menerima elektron. Semakin mudah suatu unsur menerima elektron, maka sifat oksidatornya semakin kuat, sehingga mudah mengalami reaksi reduksi. Yang selanjutnya ada sifat logam. Semakin ke kanan, sifat non-logamnya akan semakin kuat karena pengaruh sifat keelektronegatifan semakin besar dan semakin mudah membentuk ion negatif. Selanjutnya ada sifat asam dan basa. Sama halnya dengan yang sifat reduktor yang semakin berkurang dari kiri ke kanan. Maka sifat basa unsur periode ketiga juga semakin berkurang dari kiri ke kanan. Nah, semakin ke kanan jadi semakin asam, dan apabila semakin ke kiri maka semakin bersifat basa. Nah, yang selanjutnya ada unsur periode keempat. Unsur-unsur periode keempat ini biasanya dikenal sebagai logam transisi. Nah, unsur transisi pada periode keempat ini yaitu ada skandium, titanium, vanadium, mangan, ada besi, kobalt, nikel, tembaga, dan yang terakhir ada zinc. Nah, bagaimana sih sifat fisis unsur transisi pada unsur periode keempat? Nah, berdasarkan tabel ini, bahwa jari-jari atom ini nih ya. Nah, bahwa jari-jari atom unsur transisi semakin ke kanan itu semakin mengecil. Tuh ya, semakin mengecil. Nah, unsur transisi periode keempat juga bersifat keras, tahan panas, elektropositif, dan merupakan konduktor yang baik.
Sifat kimia unsur transisi periode keempat meliputi, yaitu yang pertama ada sifat logam. Pada sifat logam, semua unsur transisi periode keempat merupakan logam. Nah, kekuatan logam ditentukan oleh ada atau tidaknya elektron yang tidak berpasangan. Semakin banyak jumlah elektron yang tidak berpasangan, maka sifat logam akan semakin kuat dan bersifat ferromagnetik. Nah, apabila ada elektron yang tidak berpasangan, namun dalam jumlahnya yang sedikit, nah logam itu akan bersifat paramagnetik. Sedangkan apabila ada semua elektron yang berpasangan dan logam itu akan bersifat diamagnetik. Selanjutnya ada bilangan oksidasi. Ciri khas pada logam transisi yang membedakan dengan golongan lainnya adalah adanya bilangan oksidasi yang sangat bertingkat-tingkat. Satu logam transisi dapat mempunyai lebih dari satu biloks tergantung dari bentuk ikatan yang terjadi dengan unsur lainnya. Yang selanjutnya ada kestabilan. Unsur transisi dikatakan stabil apabila subkulit D terisi setengah penuh atau terisi penuh. Hal tersebut akan menyebabkan penyimpangan aturan Aufbau. Penyimpangan ini terjadi pada unsur Cr dan Cu. Nah, yang terakhir di sini ada pembentukan senyawa kompleks. Senyawa kompleks, apa sih senyawa kompleks itu? Nah, senyawa kompleks merupakan senyawa yang mengandung ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari suatu kation tunggal, biasanya ion logam transisi, yang terikat langsung pada beberapa anion atau molekul netral. Senyawa kompleks ini terdiri dari ion pusat, itu logam transisi, dan ligan, ion atau juga senyawa yang terikat pada ion pusat. Dan jumlah ion atau molekul yang terikat pada ion pusat itu disebut dengan bilangan koordinasi. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan karena saya dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.